kasih Yesus untuk darah-Mu yang mahal. Kau telah menebus dosa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Ulangan 13 ayat 3 sampai dengan yang keempat, yang berkata demikian. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya lah kamu akan berbakti dan berpaut. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup setiap manusia, teristimewa kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah luput dari yang namanya godaan. Ada banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita yang coba mau menjatuhkan iman percaya kita. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang munculnya nabi-nabi palsu dan para pemimpi yang coba menghasut umat Israel dengan cara tidak terpuji untuk mengajak umat berbalik dari kesetiaannya mereka kepada Allah Israel dan kemudian mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Memang Tuhan Allah sangat mengenal kehidupan umat Israel yang gampang sekali tergoda dan berbalik kepadanya. Padahal mereka sudah mengalami akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, pertolongan, penyertaan Tuhan, dan membawa mereka keluar dari Mesir dan mengantarkan mereka melewati padang rumput yang kering dan perjalanan yang sangat panjang menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oleh karena itu, kitab Ulangan yang berisi perintah Tuhan yang terus diperdengarkan ulang untuk mengingatkan umat Israel agar mereka tetap setia kepada Allah mereka. Saat ini, orang-orang percaya menghadapi juga berbagai tantangan dan godaan yang tidak mudah. Teristimewa kita yang hidup di zaman akhir ini, seperti godaan untuk bermewah-mewah, godaan untuk hidup dalam kehidupan media sosial yang tidak benar, godaan pada okultisme, dan berbagai godaan-godaan yang lain. Bagaimana orang percaya menghadapi godaan-godaan seperti ini? Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini dan mengajak kita agar kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Ayat yang keempat berkata, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut hanya kepada Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya lah kamu harus berbakti dan berpaut. Itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan mengajak kepada kita, setiap keluarga Kristen, untuk tetap setia kepada Tuhan, bergantung dan berharap hanya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap renungan firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk taat kepada perintah-Mu, melakukan dan mengajarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak.
kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu, sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan, Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan, Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dihususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, untuk berpegang pada segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahmu.